Kita masuk ibadat doa Rosario. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang mati. Untuk peristiwa mulia yang pertama ini, marilah kita mempersembahkan wujud doa kita masing-masing. Mari kita hening sejenak. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santa Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Kita tutup dengan lagu Mada Bakti 550. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup hiburan
dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah, mengeluh mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus, Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami, oh Ratu, oh Ibu, oh Maria, Bunda Kristus. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal. Ganjaran kehidupan kekal. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya Perawan Maria. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat sore saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Mari kita memulai perayaan Ekaristi Kudus kita pada sore hari ini dengan menyanyikan Puji Syukur 525. Mari bersukacitalah, haleluya. Janganlah lagi bersedih, haleluya. Lenyaplah kabut yang kelam, haleluya. Bersinar surya nan terang, haleluya. Bersukacitalah, haleluya. Buanglah susah dan sedih, haleluya. Betapa suka hatimu, haleluya. Penuhlah bahagiamu, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada malam ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja memasuki atau merayakan hari Minggu Paskah yang kelima. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita senantiasa diingatkan untuk sungguh menyatakan identitas kita sebagai orang Kristiani, pengikut Kristus yang setia, yang disemangati oleh semangat cinta kasih sebagai perintah utama dan yang terutama dalam kehidupan kita. Maka mari saudara-saudari, sejauh mana kita sungguh-sungguh memperlihatkan identitas kita sebagai pengikut Kristus atau murid Kristus, mari harapannya kita hening dan kita menyadari hal ini, serta mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, karena seringkali dalam situasi yang sulit kita menyembunyikan identitas kita sebagai orang Kristen, orang Katolik yang setia. Tapi Roh Kudus senantiasa berkarya dalam setiap langkah kehidupan kita untuk tetap meneguhkan dan menguatkan kita. Serta mempersembahkan seluruh diri kita pada Tuhan pada kesempatan ini. Kita juga berdoa bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja di seluruh dunia untuk adorasi Bapak Paus besok sebagai pelantikannya untuk melaksanakan tugas pengembalaan bagi seluruh umat Kristiani di seluruh dunia termasuk kita. Moga-moga dengan kekuatan Roh Kudus seperti yang terpilih karena Roh Kudus yang memilihnya, dan berharap bahwa Roh Kudus juga yang akan senantiasa menuntunnya dalam mengembalakan kita melalui gerejanya. Juga kita bersyukur atas rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Tetap mendoakan saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini, utamanya Christopher
Leonard Suryanto yang merayakan hari ulang tahun yang ke-27. Dan juga kita tetap membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan mungkin juga yang sementara berawat jalan. Juga membawa dalam doa-doa kita seluruh sanak keluarga kita yang telah berpulang, telah mendahului kita, utamanya Sunardi To atau Tu Bun Chong dan Arifin Tunggal atau Tung Yao Nam. Kita hening sejenak. Supaya kita semakin layak bersatu sepenuhnya dengan Tuhan dalam perayaan ini, mendengarkan sabdanya dan menyambut tubuh putranya, kita membuka hati kita dan mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau selalu tinggal di tengah-tengah kami. Semoga kehadirannya yang membawa cinta kasih menjadikan kami juga semakin berkembang dalam cinta kasih, baik kepadamu maupun kepada sesama kami. Kami mempercayakan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu inaugurasi pelantikan paus kami yang akan dilaksanakan besok. Semoga dengan kekuatan Roh Kudus-Mu semakin berkarya dalam dirinya, sehingga kami umat-Mu di seluruh dunia ini sungguh semakin bersatu, menikmati kebersamaan, keadilan, dan kebersamaan untuk semakin mengarahkan hidup kepada kemuliaan-Mu. Kami juga memohon semoga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini sungguh semakin berkenan kepadamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, Paulus dan Barnabas mengunjungi untuk kedua kalinya umat di kota Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di setiap tempat itu, mereka menguatkan hati umat dan menasehati mereka untuk bertekun dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan juga penatua-penatua bagi jemaat setempat, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan para penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas lalu menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di wilayah Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman Allah di kota Perga, lalu pergi ke Atalia di pesisir laut. Dari situ, mereka berlayar ke kota Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang kini telah mereka selesaikan. Setibanya di Antiokhia, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka. Ternyata Allah telah membuka pintu iman bagi bangsa-bangsa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada
yang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, Rajaku. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasih akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, Rajaku. Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi, pemerintah-Mu lestari melalui segala keturunan. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, Rajaku. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan tinggal bersama-sama mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya.
baru kepadamu sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, "Sekarang Putra Manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jika Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi." Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menurut bacaan kita pada kesempatan ini, seandainya kita sungguh-sungguh semakin menerapkan dalam diri kita, berbahagialah kita mendengarkan sabda Tuhan, lalu kita mendengarkan, kita sungguh berbahagia karena sabda Tuhan itu adalah jalan keselamatan dan kehidupan. Dan dengan demikian kita akan peroleh apa yang menjadi ungkapan Yesus pada hari ini, "Aku telah dimuliakan," dan kemuliaannya itu adalah sempurna adanya bersama dengan Bapaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, menurut bacaan kita pada kesempatan ini melalui perintah Yesus, "Sama seperti aku telah mengasihi kamu." Yesus memberikan perintah baru, yaitu saling mengasihi dan berpatokan pada perintah di mana Yesus menjadi patokan dan bukan kita, bukan diri kita, bukan orang lain, tetapi Yesus. Dan dengan demikian ini menjadi identitas kita sebagai pengikut Kristus, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Dalam banyak tanda atau simbol yang dipakai oleh orang untuk menunjukkan identitas dirinya, misalnya saat orang saling mencintai, maka kadang memberikan sebuah tanda ungkapan cinta yang dinyatakan, dan itu sungguh-sungguh sebagai tanda bahwa dia sangat menyayangi orang itu. Seorang pelajar memakai seragam sekolah juga berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya, dan ini menunjukkan kekhasan sekolah itu juga, sehingga gampang diketahui bahwa seragam ini sekolah yang berasal dari ini dan seterusnya, sehingga pada saat murid-muridnya itu berkeliaran entah di mana maka akan ketahuan. Juga ada orang yang memakai pakaian misalnya
kesatuan polisi dan tentara berbeda. Dan baju dinas ini menunjukkan bahwa mereka adalah anggota bagian kelompok itu. Dan begitu seterusnya Bapak Ibu Saudara terkasih. Singkat kata, tanda atau simbol itu menunjukkan identitas diri. Dan dengan demikian, begitu juga sebagai pengikut Yesus Kristus, dalam kolom agama di kartu identitas kita, dalam KTP kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang beragama Katolik. Ada juga orang yang memakai kalung salib, bahkan anting-anting salib, bahkan gelang salib. Di rumah-rumah kita menggantung salib, dan bahkan bagi kita orang Katolik tidak sembarang salib yang digantung, tetapi salib yang memiliki korpus, sehingga kita bisa membedakan kalau pengikut Kristus, orang Kristen bukan Katolik, maka seringkali salibnya itu tidak memakai korpus tetapi salib saja. Dan yang menjadi ciri khas juga pada saat kita masuk dalam rumah orang Katolik, biasanya terpampang atau dipasang juga di sana rosario, kemudian juga mungkin daun palma, dan masih banyak simbol-simbol lain atau tanda-tanda lain yang menjadi identitas kita. Bahkan di dalam doa Bapak Ibu Saudara terkasih, salah satu identitas kita bagi orang Katolik adalah membuat tanda salib. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dari semua tanda dan simbol ini yang perlihatkan identitas kita, apakah kita konsekuen sungguh-sungguh di dalam mengimani dan menggunakan semuanya itu dalam seluruh kehidupan? Mari kita lihat dalam proses pengalaman kehidupan kita. Pada saat situasi yang paling sulit dan paling berat, apakah identitas ini sungguh-sungguh masih kita gunakan? Misalnya pada saat pemeriksaan KTP, semua yang tertulis Kristen atau Katolik itu mungkin akan dirajam atau seperti yang terjadi tahun berapa kemarin itu, 1900 ya 90 atau 2, sudah lupa ya. Sejauh saya ingat waktu itu saya mulai bertugas di Tanah Bugis itu 2005. Iya 2005. Kemudian 2008 saya kira ada pengkanyangan di Makassar. 2008 saya kira, 2000 berapa. Waktu mahasiswa itu saya ingat waktu itu saya masuk ke Kota Makassar. Lalu pas saya mulai masuk dari Kare, ada yang memberitahu di sana bahwa di Universitas 45 itu ada sweeping KTP. Ya karena ada pertemuan di Keuskupan, ya apa boleh buat. Waktu itu saya belum tahu jalan-jalan tikus dan bagaimana harus mengelak. Saya hanya berpasrah saja karena di atas mobil itu gerobak yang ada di Sopeng pada saat itu tergantung salib. Sempat saya lihat salib itu, saya bilang, ya saya percayakan saja, moga-moga Tuhan memberikan yang terbaik, dan saya tenang saja jalan dari sana dan syukur bahwa itu bisa lewat. Memang ada beberapa yang ditahan dan ya baik motor maupun mobil, tetapi syukur ya mungkin karena di depan itu juga ada mobil besar, lalu pas saya ikut di belakang. Tapi saya kira itu juga semua karena sekali lagi jalan-jalan Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk tidak terlalu takut untuk menyembunyikan identitas walaupun dalam situasi yang paling berat dan paling sulit menurut situasinya pada saat itu. Jadi dalam situasi sulit seringkali hal ini Bapak Ibu Saudara terkasih menjadi sulit bagi kita, bahkan KTP kita pun itu akhirnya kita sembunyikan. Ada juga ya dalam banyak kerjaan
banyak yang mulai mengeluh, aduh saya tidak bisa naik pangkat dan ini dan seterusnya karena saya orang Katolik. Betulkah karena kita orang Katolik maka kita tidak naik pangkat dan seterusnya? Seringkali dalam situasi seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, identitas kita menjadi hilang dan kita mulai mempersalahkan seluruh situasi yang ada. Maka lewat pengalaman-pengalaman seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, sebenarnya kita diajak untuk sungguh-sungguh masuk dalam kedalaman iman yang kita perjuangkan, bahwa apakah kita sungguh-sungguh berpegang teguh pada identitas, keyakinan, kepercayaan yang kita perjuangkan dalam seluruh kehidupan kita. Dan lewat keyakinan identitas itulah kita mendengarkan tadi dari bacaan pertama dan mengarah kepada bacaan kedua dalam hari Minggu Paskah. Pada kesempatan ini mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka dalam seluruh kehidupan. Lalu menyadari sepenuhnya akan hal itu, maka sampai pada suatu pemahaman yang sungguh-sungguh sangat dalam bahwa walaupun kita mengalami ancaman dari pihak luar, seketika semuanya itu senantiasa akan menjadi kekuatan juga bagi kita untuk memperjuangkan hidup dan senantiasa menyatakan identitas kita. Yang penting bahwa tidak ada maksud-maksud lain di dalam diri kita hanya untuk mau memperlihatkan kepada orang bahwa orang Katolik itu hebat, orang Kristen itu hebat dan seterusnya. Tetapi tetap membuat diri kita itu semakin penuh kepekaan dalam menghadapi seluruh situasi yang boleh kita hadapi, berhadapan dengan dunia yang seringkali mengancam kehidupan kita. Nah, sebagai murid-murid Kristus Bapak Ibu Saudara terkasih, kita harus sungguh-sungguh memperjuangkan apa yang menjadi pegangan hidup kita. Secara khusus bagi kita Bapak Ibu Saudara terkasih, pada kesempatan ini semangat identitas itu diwarnai dengan semangat kasih. Karena kasih merupakan perintah terakhir Yesus sebelum menderita sengsara dan wafat di kayu salib. Perintah untuk saling mengasihi dengan standar atau ukuran yang baru. Bukan lagi mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, tetapi sungguh mengasihi orang lain seperti Kristus atau seperti Yesus mengasihi kita. Lalu ciri khas Yesus atau tolok ukur untuk mengasihi dalam seluruh kehidupan kita ialah apa yang ada dalam kitab suci. Jika ada seseorang yang menampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Jika ada orang yang meminta sesuatu daripadamu, meminta jubahmu, berikan juga bajumu dan seterusnya. Artinya kita harus memberikan kepada orang lebih dari apa yang dia sungguh-sungguh butuhkan dalam seluruh kehidupan. Atau dengan kata lain, cinta yang diinginkan adalah cinta yang penuh dengan pengorbanan, penuh dengan ketulusan, penuh dengan kepekaan dalam seluruh kehidupan kita. Lalu dalam seluruh perjalanan hidup, tentu juga cinta itu membutuhkan kesiapsediaan kita untuk selalu membuka pintu maaf dalam seluruh kehidupan kita bagi orang-orang lain. Dan dengan demikian seperti yang ada dalam doa Bapa kami, kita diampuni oleh Tuhan karena kita mampu dan bisa mengampuni orang lain di dalam seluruh kehidupan kita. Membantu sesama kita dengan hati yang tulus, bukan karena orang itu sungguh dekat dengan kita, mau bersatu dengan kita atau mencintai kita, tetapi juga dalam seluruh perjalanan hidup seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, doakanlah mereka yang membenci kamu. Dan dengan demikian ini sungguh menjadi kekuatan dalam diri kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Dan itu juga mengingatkan kepada kita bahwa dengan kasih yang berdasar pada kasih Kristus yang mencintai seluruh umat manusia, termasuk mereka yang membencinya, menyalibkan dan membuat dia begitu menderita, dia tetap mendoakannya dari atas salib. Ya Tuhan, ampunilah mereka, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kasih adalah identitas kita yang paling utama, yaitu kasih yang penuh dengan pengorbanan. Kita murid-murid Kristus yang dikenal oleh dunia
ketika kita saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Semua simbol kekristenan yang ada hanya sebuah tanda dan tidak akan ada artinya apabila kita sungguh tidak melakukan kasih seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita mohon supaya kita tetap diberikan kekuatan untuk mengasihi siapa saja dalam seluruh kehidupan kita. Bukan karena orang itu mengasihi dan mencintai kita lalu kita mencintainya, tetapi juga bahkan karena orang itu mungkin terbersit dalam dirinya rasa dendam, benci kepada kita. Kalau itu yang sungguh-sungguh diharapkan oleh Tuhan Yesus dari diri kita, maka terlebih kita, janganlah kita menyimpan dendam di dalam diri, tetapi senantiasalah berusaha untuk membuka hati dan memaafkan orang lain dalam seluruh kehidupan, dan kiranya itulah cinta yang tiada batas untuk orang-orang lain. Akhirnya, kalau kita berusaha menyadari akan hal itu semua, maka kemuliaan Tuhan akan semakin boleh kita nikmati. Terakhir Bapak Ibu Saudara terkasih, saya kira kuasa Roh Kudus dan pendampingan serta penyertaannya senantiasa kita sadari sampai pada saat ini. Itu sungguh terpatri bahwa kekosongan dalam gereja kita, di mana pimpinan gereja Katolik seluruh dunia itu wafat, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama akhirnya terpilihlah Paus, dan Paus yang terpilih yang kita tahu sekarang yaitu Paus Leo ke-14 itu sebenarnya bukan kandidat yang sungguh-sungguh sudah terkenal, tetapi justru diambil dari orang-orang di mana seringkali banyak perselisihan dan mungkin juga mental dan banyak hal pembelajaran yang bisa diambil dari sana. Maka refleksi kita tentunya adalah dengan tuntunan Roh Kudus, lalu gereja mau dibawa kemana dalam seluruh situasi itu, tentu yang kita harapkan adalah, dan itu akan menjadi arah ke sana, supaya kita semakin bersatu sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah dan berharap bahwa persatuan itu sungguh boleh dinikmati oleh dunia. Bukan hanya kita orang Katolik, bukan hanya orang Kristen, tetapi semua orang untuk sungguh menghargai orang-orang lain, bahkan alam lingkungan sekitar. Sehingga lewat itu Bapak Ibu Saudara terkasih, keadilan dan kedamaian di dunia ini boleh dialami oleh semua bangsa, dan akhirnya kita pun akan semakin boleh menikmati kasih setia Tuhan dan kebersamaan kita untuk memperjuangkan hidup menuju kepada kesempurnaan kemuliaan Tuhan. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita. Yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Hari ini Yesus memperingatkan bahwa cinta kasih adalah hukum dasar dari keyakinan Kristiani kita. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita, semoga di antara kita cinta kasih bukanlah kata kosong belaka. Marilah berseru kepadanya, Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga berkat usaha kami, gereja menjadi suara dan kekuatan yang menegakkan keadilan dan cinta kasih dalam masyarakat kami sendiri
dan di antara bangsa-bangsa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi bermacam-macam gereja yang mencari-cari kesatuan. Ya Bapa, semoga pada suatu hari gereja-gereja dapat bersama-sama menyantap satu perjamuan yang dihidangkan oleh satu Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi para ilmuwan dan ahli ekonomi. Ya Bapa, semoga berkat penemuan-penemuan dan usaha para ahli, mutu kehidupan dan kemerdekaan, serta martabat manusia semakin ditingkatkan dan dinikmati oleh semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi semua orang yang mempunyai kehendak baik. Ya Bapa, semoga semua orang yang berkehendak baik bergandengan tangan untuk membangun suatu masyarakat yang adil berdasarkan kesamaan, kesempatan, dan cinta kasih, di mana tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi kita semua yang berhimpun di sini, ya Bapa, semoga kami dapat mewujudkan suatu jemaat yang memberi pelayanan, cinta kasih dan harapan, serta terbuka bagi semua kebutuhan dan aspirasi yang mulia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Allah Bapa yang penuh kasih, atas kuasa Roh Kudus Engkau telah memilih pimpinan gereja kami, Paus Leo ke-14. Maka yang percayakan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu, semoga Roh Kudus-Mu menguatkan beliau besok bersama seluruh umat-Mu akan dilantik inaugurasi sebagai paus pimpinan gereja kami. Moga-moga dengan kekuatan Roh Kudus-Mu semakin meneguhkan dan menguatkannya, mempersatukan seluruh umat manusia, terlebih murid-murid Kristus yang mengaku diri orang Kristen untuk sungguh bersatu, senantiasa memuliakan Dikau dalam setiap langkah kehidupan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Kami mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, terlebih bersama saudara-saudara kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya dalam minggu ini. Dan secara khusus bagi Christopher Leonard Suryanto yang merayakan hari ulang tahun yang ke-27 pada hari ini. Semoga rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudara kami ini semakin membuat dia sehat, semangat, sukses dalam setiap usaha rencana pekerjaan, semakin damai dan bahagia bersama seluruh keluarga dan tolan siapa saja yang hidup bersamanya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Juga kami senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan mungkin juga yang sementara rawat jalan. Bersama dengan mereka yang mendampinginya dan menjadi perpanjangan tangan penyembuhan. Semoga mereka yang sakit sungguh suatu saat mereka memperoleh kembali kesehatannya dan semakin mengarahkan hidup dan menyadari kehadiran dalam seluruh kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Terlebih kami berdoa bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului, utamanya Sunardi To Arifin Tunggal. Semoga
saudara-saudari kami yang telah berpulang ini kau anugerah hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Seluruh keluarga senantiasa kau teguhkan, kau kuatkan dalam persyaratan di tengah dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Sehingga di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Ya Allah sumber segala harapan, padamu-lah kami percaya. Perbaharulah diri kami, hidup kami, dan lingkungan hidup kami dengan perantaraan Dia yang merupakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Ialah Yesus Kristus Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Puji syukur 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan teguhkanlah perjanjian-Mu dengan kami, agar kami senantiasa berkumpul dan bersatu sebagai umat kesayangan-Mu. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dengan perantaraannya, anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan yang kekal, dan pelataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman. Sebab oleh wafatnya kematian kami ditebus, dan di dalam kebangkitannya kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Teguhkan, kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami, juga mereka yang kami dalam doa-doa kami pada kesempatan ini.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya kami intensikan pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Umat tetap berdiri. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Puji syukur 428. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Kala Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Telah bangkit Gembala baik yang menyerahkan nyawa untuk domba-dombanya dan rela mati untuk kawanannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang kami alami dalam Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga cinta kasih itu menjadi sumber bagi pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga sirnalah segala kebencian dan perselisihan dari muka bumi ini sampai kami mengalami kebahagiaan abadi di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 17 dan 18 Mei 2025. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 10 dan 11 Mei 2025 15.225.000 rupiah. Kolekte pemeliharaan gereja 10.016.000 rupiah. Kolekte misa perkawinan 1.885.000 rupiah. Kolekte misa requiem dan misa arwah 1.708.000 rupiah. 2. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di aula lantai 1. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Francisco Schaeffer Sumilat dengan Angelifa pengumuman ketiga.
Edwin Tunggawan dengan Hilary Caroline, pengumuman ketiga. Charles Usabeni dengan Olivia Tungadi, pengumuman kedua. Felix Budiman Tanoto dan Olivia Arvanli, pengumuman kedua. Marcelinus Dwi Restu Biru dengan Anna Maria Caroline Leko, pengumuman pertama. Yosep Amen Maliwoda dengan Joyce Ursula Caroline Cesi Ayunus, pengumuman pertama. 4. Merex Accounter Distrik 9 Makassar akan mengadakan weekend ME angkatan ke-115 pada hari Jumat sampai Minggu 13 sampai 15 Juni 2025 di Panti Samadi Ratna Miriam, Jalan Waspada nomor 4 Malino. 5. Panitia Pelatihan SPT Tech Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Atma Jaya Makassar akan mengadakan basar makanan berupa nasi bakar dan daging babi rica tambah nasi. Kiranya Bapak Ibu dapat berpartisipasi dalam basar kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. 6. Pengumuman dari Yayasan Taman Tunas. Kami dari Yayasan Taman Tunas Makassar ingin menawarkan tanah kaflin komunitas yang berlokasi di Moncongloe, Desa Purnakarya, dan daerah Pacelekang dekat dengan Gereja Katolik Stasi Pacelekang. Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi Sekretariat Paroki ataupun dapat langsung keterangan dari pihak marketing kami atau dapat menghubungi Ibu Anita. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kami ucapkan limpah terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian pengumuman paroki minggu ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian penyampaian Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Juga terima kasih kepada seluruh petugas pelayan pada kesempatan ini, baik lektor, pembaca, pemazmur, prodiakon, pembaca komuni, dirian bersama dengan organis, PPA, kolektan, kita semua yang hadir saya ucapkan limpah terima kasih juga kepada kelompok sound system dan kelompok dekorasi yang senantiasa sudah mempersiapkan semua perayaan pada kesempatan ini. Tetap satu dalam doa untuk inaugurasi pelantikan Paus besok tentunya. Moga-moga dengan ketuhanan Roh Kudus apa yang menjadi pengharapan kita bersama itu damai di atas bumi ini untuk menuju kepada kesempurnaan semakin terlaksana bagi seluruh umat manusia. Mari Bapak Ibu saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Puji syukur 530.